Shalom, selamat sore untuk kita semua. Seperti yang sudah disampaikan di beberapa minggu ini, bahwa kita sedang belajar tentang satu tema besar, dampak baik kesehatan mental. Dan kita akan belajar bersama-sama pada sore hari ini. Satu tema kecilnya yaitu bersyukur versus bersungut-sungut. Nah, saudara, saya mau tegaskan dulu di awal bahwa bicara tentang kesehatan mental, tentu kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pihak gereja, kita tidak sedang melangkahi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang memang ahli di bidang itu. Misalnya mungkin ada yang kuliah di bidang psikologi, atau mungkin ada memang yang belajar tentang ilmu kesehatan jiwa, yang belajar di bidang itu. Kita sebagai hamba Tuhan tidak melangkahi Bapak Ibu Saudara yang mungkin saja memang ahli di bidang itu. Jadi kita membahasnya dari sisi teologisnya, dari sisi firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjaga juga kesehatan mental kita. Jadi kita bekerja sama, bukan saling mengambil bagian. Mungkin itu ada di antara kita yang lebih ahli di bidang itu. Misalnya di minggu yang lalu kita bicara tentang mengalahkan monster pribadi, dan itu kita bicara dari sisi firman Tuhan, bagaimana keinginan-keinginan daging itu dikalahkan. Bagaimana Alkitab mengajarkan kita untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging. Jadi kita bicara dari sisi teologisnya, dan di minggu ini kita bicara tentang bagaimana kita selalu mengucap syukur dan tidak hidup dalam persungutan. Kenapa saya merasa ini penting untuk disampaikan di awal? Karena mungkin saja ada di antara kita yang sedang mengalami gangguan mental, misalnya orang yang terkena bipolar, orang yang terkena anxiety, orang yang mungkin terkena gangguan OCD dan sebagainya. Tentu kita tidak bisa menghakimi itu secara dangkal, mengatakan bahwa gangguan kecemasan, serangan panik dan sebagainya itu karena tidak dekat dengan Tuhan. Tentu kita tidak menghakimi secara dangkal seperti itu. Artinya kalau orang pergi berkonsultasi dengan psikolog, pergi ke psikiater, dan mungkin ada obat-obat yang diberikan sesuai dengan pantauan dari dokter, itu bukan berarti tidak mengandalkan Tuhan. Jadi kita bekerja sama dalam hal ini. Nah, saudara, saya memulai renungan firman Tuhan kita ini dengan satu ilustrasi. Coba tampilkan slide-nya. Nah, saudara coba lihat bagian ini. Kalau saya berikan waktu beberapa detik untuk mengamati bagian ini, maka mungkin saya akan bisa menebak apa yang ada di pikiran Bapak Ibu. Yaitu ada titik hitam di bidang yang berwarna putih. Kira-kira kita akan memikirkan seperti itu. Nah, itulah kecenderungan kita sebagai manusia. Kenapa kadang-kadang kita ini hidup dalam persungutan. Kadang-kadang kita suka menggerutu, kita suka marah dengan keadaan yang terjadi. Karena memang sifat dasar kita, misalnya ini menggambarkan misalnya begini, ada masalah dalam hidup kita akan terfokus dengan masalah itu. Kalau titik hitam ini kita gambarkan sebagai masalah, nah biasanya ada masalah kecil dalam hidup kita terfokus di situ. Dan kita tidak melihat bagian yang lebih besarnya, ada bagian putihnya. Kita tidak melihat bagian yang lebih besarnya, bagian putihnya yang harusnya kita syukuri. Kalau kita menggambarkan titik hitam itu adalah sebuah masalah, dan itulah kebiasaan kita, itulah memang tabiat dasar manusia. Dan untuk itu mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan baca dulu firman Tuhan dari Mazmur pasal 7, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Karena cukup panjang, kita akan baca bagian ini secara bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, dan kita bergantian sampai ayat yang terakhir. Mazmur 7 ayat 1 saya bacakan. Nyanyian ratapan Daud yang ia nyanyikan Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan.
Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, bangkitlah Tuhan dalam murkamu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Saya bacakan ayat yang terakhir. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Saudara, terkait dengan tema ini, bagaimana kita menjadi orang yang memilih untuk bersyukur, membangun kebiasaan bersyukur dibandingkan dengan bersungut-sungut. Maka kalau kita melihat bagian firman Tuhan, mungkin kalau saya bertanya, siapa orang yang menderita di dalam Alkitab, maka mungkin kita semua akan menjawab Ayub. Tapi kalau kita belajar membaca kisah tentang Daud ini di kitab Samuel, maka kita akan menemukan bahwa Raja Daud ini juga tidak kalah pergumulannya sebenarnya dengan Ayub. Dia juga mengalami pergumulan-pergumulan yang berat dalam hidupnya. Itu sebabnya kita bisa melihat itu di dalam Mazmur-Mazmur yang dia gubah. Kalau kita membaca kitab Mazmur, kita akan melihat ada banyak pergumulan Daud di sana. Dan itu bukan cuma sekedar syair-syair, berbeda dengan mungkin orang yang menciptakan lagu di zaman sekarang. Mereka menciptakan lagu dengan syair yang indah, tapi mungkin mereka tidak mengalami itu. Maksudnya di lagu-lagu yang umum, misalnya lagu-lagu sekuler begitu. Tapi Daud ini, dia menciptakan, menggubah syair-syair di dalam Mazmur ini, itu memang sesuai dengan apa yang dia alami dalam hidupnya. Dan bagian yang kita baca tadi, di Mazmur pasal 7 ini kita menemukan satu bagian yang sangat indah. Di atas dia menceritakan bahwa ada banyak orang yang menyerang dia, yang mau mencelakakan Daud. Tapi kalau kita melihat bagian yang terakhir yang saya ulangi kembali di ayat 18 tadi, Daud katakan dia mau bersyukur kepada Tuhan. Di tengah segala macam pergumulan yang dia alami itu, dia mau bersyukur kepada Tuhan. Ini menjadi sebuah kalimat yang menarik untuk kita analisa, kalimat yang menarik untuk kita cermati. Apa yang menyebabkan Daud ini bisa bersyukur dalam keadaan ini. Nah saudara, sebelum kita melihat bagian firman Tuhan ini, poin-poin apa yang kita bisa pelajari, saya sedikit coba menceritakan apa yang sebenarnya dialami oleh Daud yang dia ceritakan di dalam Mazmur-Mazmur ini, termasuk Mazmur yang kita baca di pasal 7. Coba tampilkan ayat yang pertama. Ini latar belakangnya, mungkin kita bisa lihat dulu latar belakangnya ayat yang pertama. Dikatakan apa di sana? Nyanyian ratapan seorang yang bernama Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Nah saudara, memang Alkitab biasanya kita bisa menemukan itu di bagian yang lain, kita bisa mengetahui siapa yang dimaksud oleh Daud. Tapi khusus Kus ini, kita tidak menemukan informasi apa-apa dari Alkitab. Siapa sebenarnya Kus orang Benyamin ini? Kita memang tidak menemukan informasi apa-apa dari Alkitab. Bisa itu menunjuk kepada Raja Saul, bisa menunjuk kepada Simei, nanti kita akan lihat. Bisa menunjuk kepada orang lain, tapi tidak ada alasan yang kuat untuk menentukan siapa yang dimaksud dengan Kus ini. Tapi kalau kita membaca bagian demi bagian, kalimat demi kalimat, maka kita mungkin bisa melihat bahwa Daud ini menggubah syair ini ketika dia sedang ada di dalam pelarian, ketika dia di dalam ancaman. Makanya dia katakan ada orang-orang yang mau mencelakakan dia di
ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Nah, coba kita lihat dulu pergumulan apa yang Daud alami ini sampai saya katakan bahwa sebenarnya kalau kita membandingkan Daud, dia tidak kalah pergumulannya dengan Ayub. Coba tampilkan kembali slide-nya. Kita lihat pergumulan-pergumulan yang bisa kelihatan ini ya. Pergumulan-pergumulan yang dialami oleh Daud, ini bagian kecilnya saja sebelum kita masuk kepada poin-poin pelajaran rohani yang akan kita lihat. Dia sudah berhasil jadi pahlawan perang, tapi begitu banyak orang-orang yang mau mencelakakan, yang berniat mencelakakan Daud ini, bahkan ketika dia sudah jadi raja. Sebelum dia jadi raja, ketika dia sudah berhasil menjadi pahlawan, Raja Saul itu berkali-kali berniat mencelakakan Daud, baik dengan tangannya sendiri maupun dengan tangan orang lain. Dia pernah taruh Daud itu di peperangan yang cukup dahsyat supaya Daud terbunuh. Lalu ketika dia sudah jadi raja, nanti saudara bisa baca sendiri ayat-ayatnya itu di 2 Samuel 15 sampai 2 Samuel 17. Dia, Raja Daud ini pernah dikudeta oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom. Dia pernah dikudeta oleh anaknya. Daud ketakutan sampai dia lari mengungsi ke pegunungan. Tapi apakah penderitaannya cuma sampai di situ? Tidak, saudara. Karena bukan cuma Absalom yang mau mengkudeta Daud. Ternyata orang-orang yang dia percayai, misalnya ada nama Ahitofel di sana. 2 Samuel 17 saudara bisa lihat di sana. Seorang bernama Ahitofel. Siapa dia? Ahitofel ini seorang penasehat di dalam kerajaan. Ternyata begitu Absalom mengambil alih kerajaan, Ahitofel ini berpihak kepada Absalom. Dia juga mau membunuh Raja Daud. Belum sampai di situ, dia juga dikhianati oleh seorang yang hebat dalam peperangan yang akhirnya jadi panglima perang yang bernama Amasa. Ada ayat-ayatnya sudah saya tampilkan, silakan nanti bisa dibaca sendiri bagian-bagian itu. Tapi kita bisa melihat betapa penderitaan Daud, dia dikhianati, dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dia percayai. Belum sampai di situ, dia juga ditinggalkan oleh tua-tua Israel yang membelot, yang kemudian berpihak kepada Absalom anaknya. Jadi ketika Daud jadi raja, masih suku Israel itu masih utuh 12 suku. Dan di setiap suku itu ada orang-orang yang dituakan, yang tua-tuanya. Dan kemudian 12 orang itu, para tua-tua itu semua berpihak kepada Absalom. Tidak ada yang berpihak kepada Daud. Hanya segelintir orang yang berpihak kepada Daud, yang ikut melarikan diri bersama-sama dengan dia, mengungsi. Kemudian dia juga ditinggalkan oleh rakyatnya. Saudara bisa lihat di 2 Samuel 15 ayat 13. Ada ribuan tentara yang kemudian berpihak kepada Absalom. Itulah sebabnya kenapa Daud lari. Karena dia tahu tentaranya cuma sedikit. Walaupun pada akhirnya waktu berperang mereka tetap menang. Karena mungkin tentaranya ikut Raja Daud itu yang lebih berpengalaman. Tapi kita bisa melihat di dalam pergumulan yang Daud alami ini. Tidak mudah. Dia harus berhadapan dengan pergumulan seperti itu. Dikudeta oleh anaknya. Ini baru sedikit yang saya ceritakan. Belum kalau kita melihat secara keseluruhan. Dia dikudeta oleh anaknya. Dia dikhianati, ditinggalkan oleh orang-orang yang dia percayai. Tapi kalau kita membaca Mazmur yang tadi. Di dalam pergumulan itu, syair yang dia tulis itu, dia tutup dengan satu kalimat yang sangat indah. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Dan inilah yang seharusnya kita pegang sebagai orang-orang percaya. Masalah boleh datang kepada kita. Pergumulan boleh ada kepada kita. Tapi mari tanamkan dalam hati kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, bagaimana Daud bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Bagaimana Daud bisa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan? Yang pertama, saudara, karena Daud itu dia mampu memandang keadilan Tuhan di tengah perlakuan yang tidak adil dari orang lain. Saya mengajak tadi Bapak Ibu Saudara untuk membaca bersama-sama supaya saudara bisa melihat berulang-ulang Raja Daud itu menuliskan Allah itu adil. Berulang-ulang dia ucapkan di dalam syair-syairnya di Mazmur pasal 7 tadi bahwa Allah itu adil. Kenapa Daud tetap bisa bersyukur dalam segala keadaan? Karena dia bisa melihat keadilan Tuhan di tengah perlakuan yang tidak adil dari orang lain. Coba lihat ayat yang ke-18, dia tutup dengan kalimat ini, saudara. Dia katakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Lalu ayat 12, ini kata yang dia ulang-ulang, Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Menyadari bahwa Allah itu adil, memandang keadilan Allah itu akan membuat kita selalu bersyukur. Karena memang kita ada di dalam dunia yang seringkali memperlakukan kita dengan tidak adil. Tapi yang luar biasanya begini, saudara, yang menariknya adalah begini.
Kalau kita lihat ayat yang ke-12, coba ayat yang ke-9, coba tampilkan ayat yang ke-9. Bukan, tetap di Mazmur pasal 7 ayat yang ke-9. Dia katakan begini, Tuhan itu mengadili bangsa-bangsa, titik. Tapi dia lanjutkan, hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus. Lalu kalau kita bandingkan itu dengan Mazmur 139, slide-nya juga saya sudah tampilkan, slide-nya. Boleh langsung tampilkan di slide-nya. Mazmur 139 ayat 23-24 dia katakan begini, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihat apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara perhatikan, Raja Daud itu, dia katakan Allah itu adil, tapi dia bukan cuma katakan Raja Daud itu adil untuk orang lain, tapi dia katakan hakimilah dia, berarti dia mengakui juga keadilan Tuhan, dia berlakukan itu bukan cuma untuk orang lain, tapi dia berlakukan untuk dirinya sendiri. Saudara, kadang-kadang di tengah masalah yang kita alami, kita cuma sibuk menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Tapi kita tidak mau introspeksi, siapa tahu kita yang salah. Daud tidak seperti itu, saudara. Dia mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Dia tahu Allah itu adil, tapi dia bukan cuma berlakukan keadilan Allah itu bagi orang lain. Dia berlakukan keadilan Allah itu untuk dirinya sendiri. Makanya dia berani katakan, hakimilah aku. Apakah aku ini orang yang tulus? Selidiki aku. Dia katakan, kenalah aku, hatiku, kenalah pikiran-pikiranku. Kenapa saudara? Dia juga mengintrospeksi, jangan-jangan dia juga punya salah dalam hal ini. Sehingga dia mendapatkan masalah-masalah yang tadi yang saya ceritakan di awal itu. Dia introspeksi. Dan itulah yang harus ada pada saya dan saudara. Ketika masalah datang kepada kita, seharusnya kita juga menjadi orang yang mau mengintrospeksi diri. Mungkin kita yang salah. Saudara, kasih Tuhan itu tidak selalu tentang pemberian yang baik kepada kita. Tampilkan slide-nya. Kasih Tuhan tidak selalu hanya tentang pemberian yang baik kepada kita. Tapi juga tentang penyingkiran hal-hal yang buruk dari hidup kita ini. Jadi kalau kita berpikir Tuhan itu adil dan dia mengasihi, jangan berlakukan itu hanya untuk orang lain, berlakukan juga itu untuk kita. Karena mari kita sadari kita juga punya banyak salah. Kalau mungkin ada masalah pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, marilah kita menyadari bahwa kadang-kadang cara Tuhan mengasihi kita itu bukan hanya tentang pemberian-pemberian yang baik yang selalu kita harapkan dari Tuhan. Tapi kita juga mengerti bahwa kalau Tuhan mengasihi kita, Dia juga mau menyingkirkan hal-hal yang tidak beres dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Amin saudara. Dan ini yang disadari oleh Daud. Saudara, jangan sampai kita ini jadi orang yang ada istilah self-serving bias. Self-serving bias ini seseorang yang dia melihat sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu secara tidak objektif. Jadi kalau misalnya dia berhasil, dia anggap keberhasilan itu karena dia yang mampu. Tapi kalau dia gagal, dia anggap keadaan yang salah, orang lain yang salah. Kalau dia berhasil dalam pekerjaan, sukses mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya, dia anggap dia hebat. Tapi kalau dia gagal, dia tidak berhasil, dia miskin, dia salahkan orang tua, dia salahkan keadaan dan orang lain. Kalau dia berhasil dalam studinya, oh karena saya yang pintar, saya rajin belajar. Tapi begitu nilainya jelek, dia salahkan dosen, oh dosen ini menyimpan sakit hati kepada saya dan sebagainya. Itu namanya self-serving bias. Dan ini juga bagian yang seharusnya kita hindari dalam hidup ini. Jangan segala sesuatu orang lain yang salah, keadaan yang salah, kecuali saya tidak pernah salah. Tapi Daud tidak seperti itu. Itulah sebabnya dalam segala keadaan dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dia menyadari betapa Tuhan itu adil, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri. Makanya dia datang kepada Tuhan dengan segala keluhan. Saudara, bedakan antara bersungut-sungut dengan mengeluh kepada Tuhan. Mengeluh kepada Tuhan itu bukan sungut-sungut, saudara. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Habakuk dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain, mereka juga ketika mendapatkan satu keadaan yang mereka tidak pahami, mereka datang kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan. Dan kita tidak mendapati Tuhan marah karena hal itu. Dan seharusnya kita juga menjadi orang yang seperti itu. Kalau ada masalah pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Tidak apa-apa kita berkeluh kesah kepada Tuhan, mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Dan biasanya di saat-saat seperti itu, kita mendapatkan jawaban. Sehingga kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan.
Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari firman Tuhan di Mazmur 7 ini. Mengapa Daud bisa mengucap syukur dalam keadaan seperti itu? Karena dia tetap memandang keadilan Tuhan. Sekalipun dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, saudara, mengapa Daud ini bisa menjadi orang yang mengucap syukur dalam segala keadaan? Karena dia tetap bisa memandang waktu Tuhan. Dia bisa memandang Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang punya waktu di tengah keadaan yang tidak menentu. Dia percaya dengan waktu Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang punya waktu itu. Saudara, Daud ada dalam keadaan kondisi yang tidak menentu. Dia jadi raja, dia dikudeta oleh anaknya. Karena pasukannya sedikit, Daud ketakutan dan mengungsi ke pegunungan. Dia tinggalkan tahta kebesarannya itu di Israel. Keadaan itu dia tidak tahu sampai kapan. Dia tidak tahu apakah dia bisa merebut kembali kerajaannya. Dia tidak tahu apakah dia akan mati terbunuh karena ada orang-orang hebat yang sedang kejar dia. Dia tidak tahu kondisi apa yang akan dia alami. Dia tidak tahu seperti apa keadaannya. Dia tidak tahu keadaan yang sedang tidak menentu itu. Tapi dia bisa mengucap syukur karena dia percaya dengan yang namanya waktu Tuhan. Coba lihat ayat yang ke-10, saudara. Ayat 10 di Mazmur pasal 7 tadi. Dia katakan begini, biarlah berakhir kejahatan orang-orang fasik. Tapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Dia tahu Allah itu adil. Tapi keadilan Allah itu sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Makanya dia tahu bahwa akan berakhir kejahatan orang-orang fasik. Tapi sampai kapan? Daud tidak mengeluh tentang itu. Yang dia tahu akan berakhir kejahatan orang-orang fasik itu. Orang yang mau menyerang dia akan berakhir kekuasaan mereka. Dia percaya semua itu. Dia percaya dengan waktu Tuhan. Itulah kenapa dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi dari mana Daud belajar tentang itu, saudara? Daud bisa belajar tentang itu dari pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau kita menarik ke belakang sebelum Daud jadi pahlawan, sebelum dia jadi raja, nanti saudara bisa baca kisah tentang Daud jauh sebelum dia jadi orang hebat. Dia adalah seorang penggembala kambing domba milik ayahnya. Dan ketika dia menggembalakan kambing domba, dia memuji Tuhan di sana. Kemudian kita tahu ceritanya bahwa berulang kali Daud itu ketika dia sedang menjaga kambing domba milik orang tuanya, ada binatang buas yang mau menerkam kambing domba peliharaan Daud ini. Dan dia berani bertarung dengan binatang buas, singa dan beruang itu. Tidak ada orang yang puji dia di sana. Di dalam kesunyian dia tidak mendapatkan tepuk tangan manusia. Tapi lihat, dia belajar dari situ. Pengalaman demi pengalaman yang dia dapatkan dengan Tuhan. Tidak ada orang yang puji dia ketika dia mulai melatih dirinya untuk jadi seorang yang pemberani, yang mampu bertarung dengan singa dan beruang. Tapi di dalam kesunyian itu, dia sedang belajar bersama dengan Tuhan. Dan di satu momen yang tepat, dia akhirnya bisa keluar sebagai seorang pahlawan. Waktu kapan, saudara? Coba slide-nya. Kita tahu kan, orang Israel itu pernah berhadapan-hadapan dengan pasukan tentara Filistin. Dan tentara Filistin itu punya seorang pahlawan yang namanya Goliat, seorang raksasa. Tidak ada tentara Israel yang berani berhadapan dengan Goliat. Tidak ada. Karena dia seperti raksasa, badannya besar sekali. Lalu Daud datang ke sana sebagai apa, saudara? Sebagai tentara? Bukan. Dia bukan datang sebagai tentara. Dia bukan datang sebagai orang yang diperhitungkan sebagai orang yang hebat. Dia datang hanya sebagai seorang pengantar makanan yang disuruh oleh ayahnya. Dia datang hanya sebagai seorang pengantar makanan yang disuruh oleh ayahnya. Tapi coba lihat, di dalam waktunya Tuhan, dalam momen yang tepat, dia akhirnya bisa berhadapan dengan Goliat dan dia menang dalam pertarungan itu. Jadilah dia seorang yang dikenal sebagai pahlawan bagi Israel. Dari situlah mungkin Daud belajar dan belajar. Dari pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan, dia tahu, oh ternyata ada waktunya Tuhan untuk mengangkat hidup seseorang. Maka ketika dia ada masalah, dia tahu ada juga waktunya Tuhan untuk melepaskan dia dari masalah itu.
Dia bisa mengucap syukur karena dia belajar pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita kalau masih dalam waktu yang singkat kita dapat masalah, kita masih tenang-tenang. Tapi ketika mulai lama, mulai tidak ada jawaban, disitulah kita mulai menggerutu, mulai berkeluh kesah, mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi mari kita belajar bahwa Tuhan akan bekerja sesuai dengan waktunya. Ada banyak kisah-kisah di dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Daud itu disuruh jaga domba-domba orang tuanya. Sementara saudara-saudaranya dipertimbangkan untuk jadi raja. Jadi waktu Nabi mau mengurapi seseorang yang ditunjuk jadi raja, Daud itu tidak diperhitungkan. Dia ada sedang menggembalakan domba-domba, kakak-kakaknya yang disuruh maju. Tapi Nabi Samuel bilang tidak, bukan mereka. Kita lihat walaupun Daud tidak diperhitungkan di dalam keluarga, sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan tetap menunggu kedatangan Daud. Yusuf, dia sedang dalam penjara. Kakak-kakaknya aman di dalam rumah ayahnya. Tapi yang berhasil jadi orang yang hebat, jadi Perdana Menteri siapa? Yusuf. Kenapa? Bersama dengan Tuhan kita selalu ada di tempat yang tepat. Gideon, dia bukan seorang yang berasal dari keluarga yang hebat. Tapi pada akhirnya dia dipilih oleh Tuhan untuk sebuah kemenangan besar. Walaupun dengan jumlah tentara yang sedikit. Orang lain boleh remehkan kita. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan akan mengangkat hidup kita, menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Esther seorang bukan siapa-siapa, yatim piatu. Mereka ada dalam penjajahan dari bangsa Persia. Tapi pada akhirnya dia bisa menjadi ratu yang menyelamatkan orang Israel dari kekejaman, dari rencana jahat seorang bernama Haman. Kalau saudara membaca kitab Esther, tidak ada nama Allah di sana. Tidak ada muncul sama sekali nama Allah. Tapi kenapa kitab Esther itu bisa masuk ke dalam Alkitab? Karena dari cerita itulah orang Israel itu yang Haman itu berniat untuk memusnahkan orang Israel. Tapi dengan kehadiran seorang bernama Esther, orang Israel tetap terpelihara. Tentunya lewat tangan Tuhan. Tapi kita bisa belajar bahwa bersama dengan Tuhan, tidak peduli status sosial kita seperti apa. Tidak peduli kita tidak punya kemampuan yang besar. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan selalu menolong kita. Maka mengucap syukurlah dan percaya dengan waktu Tuhan dalam situasi yang tidak menentu. Situasi yang sekarang mungkin kita sering lihat berita, memang keadaan mungkin tidak baik-baik saja. Saya merasa usaha yang sedang saya kerjakan itu beberapa bulan ini tidak selancar tahun-tahun sebelumnya. Saya pikir mungkin ya memang saya. Tapi ternyata ketika saya berkonsultasi, bertanya kepada teman-teman, semua ternyata mengeluh omsetnya menurun. Yang pengusaha-pengusaha yang besar-besar itu juga mereka mengeluh omsetnya menurun. Karena ternyata memang ya mungkin orang ekonomi lebih tahu, tapi perputaran uang mungkin agak sedikit tidak lancar di belakangan ini. Kita lihat ada karyawan-karyawan TV yang begitu banyak yang dipecat. Kita lihat ada gerai-gerai yang saya lihat di berita, entahkah itu akan terjadi atau tidak. Saya lihat di berita ada beberapa gerai Matahari, padahal Matahari itu kan cukup besar dan kuat. Tapi ada beberapa gerai yang akan ditutup. Kita tidak tahu perubahan-perubahan apa, disrupsi yang sedang terjadi. Tapi keadaan memang terlihat memang seperti tidak menentu di saat-saat ini. Tapi mari tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang pegang waktu. Amin, saudara. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Mengapa Daud bisa mengucap syukur? Karena dia bisa memandang, dia tahu tentang perlindungan Tuhan di tengah kondisi yang sedang terancam. Di tengah kondisi yang sedang berbahaya, dia tetap bisa memandang perlindungan Tuhan. Memang dia lari, tapi dia tetap percaya tentang perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Ayat 11, saudara. Coba tampilkan ayat 11. Dia katakan begini, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Perkataan yang menarik, saudara. Dia tidak bilang, Tuhan tolong lindungi saya. Dia tidak hanya katakan, Tuhan berikan saya perisai untuk melindungi diri. Dia tidak katakan begitu. Dia katakan, Tuhan itulah perisai bagi dia. Ini sebuah kata-kata yang luar biasa. Dia katakan, Tuhan itulah sendiri yang jadi perisai dalam hidupnya. Di tengah kondisi yang sedang berbahaya, yang sedang terancam.
Perkataan ini memberi pelajaran bagi kita bahwa Tuhan itu yang selalu menjadi pelindung bagi kita, menjadi perisai bagi kita. Dan di tengah keadaan yang mungkin saja, mungkin kita tidak terancam secara fisik seperti apa yang Daud alami. Tapi usaha barangkali yang sedang menurun, terancam akan bangkrut misalnya. Mungkin jabatan yang sedang terancam karena perlakuan buruk dari orang lain. Mungkin kondisi ekonomi yang sedang terancam. Mungkin yang sedang kuliahnya terancam terhenti karena mungkin pekerjaan orang tua sedang tidak baik-baik saja. Saya tidak tahu apa yang sedang mengancam kita. Tapi mari kita belajar seperti apa yang Daud katakan. Perisai bagiku adalah Allah. Dan kalau kita lihat Raja Daud, kepercayaannya kepada Tuhan itu bukan kepercayaan yang mengecewakan. Ada begitu banyak yang berusaha untuk mencelakakan Daud. Tapi kalau kita baca kisah Daud, Tuhan tetap lindungi dia. Dan dia bisa tetap kembali mengambil alih kerajaan itu. Dia baik-baik saja. Dan itulah yang menjadi ucapan syukur seorang yang bernama Daud. Begitu juga dengan kita. Mungkin ada banyak masalah. Tapi bukankah sampai hari ini Tuhan masih tetap pelihara kita? Ada banyak masalah pergumulan yang kita hadapi. Tapi bukankah sampai hari ini Tuhan masih tetap pelihara kita? Seharusnya itulah ucapan syukur kita, saudara. Sebagai kesimpulan bagian yang terakhir, saya ingin mengutip satu ilustrasi yang disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rahmat. Dia katakan begini, kadang-kadang kita ini, kalau kita melihat satu tumbuhan misalnya pohon jeruk itu kan kalau dia lagi berbuah dengan buahnya yang orange itu sangat menarik. Kadang kalau kita minta kepada Tuhan, kita juga mau pohon jeruk yang seperti itu. Tuhan tidak langsung berikan pohonnya, dia berikan apa? Dia berikan benihnya, dia berikan biji jeruk. Dan itulah yang seringkali menjadi persungutan bagi kita. Karena kenapa? Karena pohon jeruk yang indah yang kita lihat itu berbeda jauh bentuknya dengan benih yang Tuhan kasih kepada kita. Padahal yang Tuhan mau kita tanami, kita rawat dia, berproses, pada akhirnya tumbuh sebagai pohon jeruk yang indah. Kita mengeluh karena yang kita lihat berbeda jauh dengan apa yang Tuhan berikan. Dan itulah kita. Kita tidak pernah bisa menyelami karya Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak bisa menyelami apa yang Allah rancangkan bagi kita dari awal sampai akhir. Maka kita hanya bisa bersyukur di sepanjang waktu kalau Tuhan sedang memproses hidup kita. Saudara, Musa tidak pernah tahu kalau lautan di depannya itu akan terbelah. Dia tidak pernah tahu itu. Yang dia tahu Tuhan cuma suruh dia bawa orang Israel keluar dari Mesir. Tapi dia tidak pernah tahu Tuhan akan menolong dia dengan cara seperti itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka juga tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bisa selamat keluar dalam perapian itu. Daud, dia tidak pernah berpikir menjadi seorang pahlawan hanya dengan umban. Daniel tidak pernah tahu kalau dia akan dilepaskan dari gua singa dengan selamat. Tapi saudara, berada dalam tangan Tuhan yang kuat seharusnya membuat kita tidak perlu takut, kecewa, marah, bersungut-sungut dengan segala yang terlihat buruk yang menimpa kita. Karena seperti lagu yang sering kita nyanyikan, Tuhan yang lebih tahu cara untuk menolong kita. Amin, saudara. Bersungut-sungut tidak mengubah keadaan. Tetapi bersyukur itu akan senantiasa mengubahkan hati kita. Bersungut-sungut membuat kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi bersyukur akan membuat kita menikmati besarnya kasih Tuhan. Mengucap syukurlah bukan karena keadaan yang sementara, tapi karena berkat rohani yang bersifat kekal. Tidak ada keadaan yang lebih mengerikan daripada keberdosaan. Dan tidak ada berkat yang lebih besar daripada karya Allah di kayu salib. Maka marilah penuhi hidup kita dengan ucapan syukur. Amin untuk firman Tuhan.